Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda merasa kelompok anak miskin, anak yang memiliki keterbatasan finansial, Anda juga dikategorikan sebagai anak nakal, bisa juga karena Anda memiliki stempel dari orang-orang lain bahwa Anda anak yang memiliki masa depan suram, maka konten saya kali ini layak Anda dengarkan. Tapi jika Anda sudah merasa kaya, sudah memiliki kemampuan finansial lebih dibanding kebanyakan orang, tajir, nggak butuh edukasi dari pihak lain, Anda boleh tutup video saya. Saya nggak mau panjang lebar, video saya ini akan berbagi tentang pengalaman saya, bagaimana cara saya agar tidak terjebak dalam kemiskinan. Penting banget ini untuk kalian yang ngerasa dirinya nggak dianggap, ngerasa semua tetangga, saudara menganggapnya, wah ini anak memiliki masa depan yang gelap, madesu dulu zamannya saya, masa depan suram, anaknya cuman nggak ada positifnya. Itu image yang terbangun pada saat remaja dulu. Anda wajib nonton video ini hingga selesai sehingga Anda bisa membanggakan orang tua, orang terdekat, orang-orang terkasih Anda karena Anda berniat ingin memperbaikinya. Nah, tidak panjang lebar. Yang pertama, subscribe dulu. Oh enggak, bercanda ngikutin Raymond saya. Langsung aja, stempel-stempel itu memang tidak nyaman, tidak mengenakan buat kita, tetapi setiap individu, siapapun dia, pasti ingin memiliki kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Setiap individu pasti memiliki cita-cita yang terbaik. Begitu juga Anda yang saat ini memiliki stempel anak nakal. Jangan khawatir, saya masa remajanya tidak semulus orang-orang. Mungkin dari SD sampai SMP saya tergolong sedikit berprestasi ya di bidang non akademik ya. Singkat aja biar nggak jenuh, salah satu prestasinya ya saya pernah dikirim dalam event nasional yaitu Jambore Nasional. Itu juga membentuk karakter saya untuk disiplin. Dah itu nggak mau panjang lebar di situ, tapi lingkungan dekat saya ketika saya beranjak SMA itu luar biasa. Dan itu menjadi pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan masa remaja saya. Bisa dikatakan saya sekolah SMA itu bisa dikatakan tidak memiliki buku ya. Oke, kelas 1 SMA saya masih bisa dikatakan belajar. Saya masih ingat disuruh menghafal oleh guru kimia singkatan-singkatan gitu kayak Na, natrium, Ca, kalium, yang gitu-gitu masih ingat. Tapi setelah itu mungkin sekitar semester kedua kelas 1 sudah tidak ada memori yang saya ingat dalam kegiatan belajar. Pokoknya complicated, nakal sekali, saya nggak jelas gitu sekolahnya di masa SMA. Bahkan ada salah satu rapot saya pada saat ayah saya meninggal, kita bongkar-bongkar file gitu ya. Anak saya tertawa karena di kelas 2 semester akhir saya ranking 38 dari 38 anak. Ya keren, karena nggak pernah punya buku dan kegiatannya setiap Sabtu itu mengamen untuk makan gitu ya. Jadi saya tidak pernah berbohong dalam hal ini. Saya tidak pernah menutupi kenakalan saya. Saya terbuka kepada anak dan juga terbuka kepada teman-teman yang nonton video saya dengan tujuan agar orang-orang yang serupa, mirip, memiliki masa lalu yang tidak bagus, memiliki masa lalu yang distempel oleh saudara, tetangga, kerabat, teman, semua orang menganggapnya kita adalah orang buruk, kita adalah orang yang tidak memiliki masa depan, agar berbalik, agar bisa lebih membanggakan daripada orang yang juara umum di SMA terbaik. Itu tujuan saya, sehingga orang-orang yang tadinya udah males ngapa-ngapain menjadi memiliki semangat untuk memperbaiki diri. Ya,
Pertama, agar kita mudah, saya trigger dulu bahwa saya memang berangkat dari orang nakal, ya pertama. Tetapi di kelas 3 ya, kemungkinan semester akhir, otak saya sudah mulai jenuh dengan kenakalan. Sudah mulai memiliki sedikit prinsip-prinsip yang membatasi pergaulan yang tidak sefrekuensi. Waktu kelas 2 saya bisa main jauhnya sampai 18 kilo, 20 kilo, 14 kilo. Apalagi yang cuman 15 meter ya, karena lingkungan kami dekat pasar, ada tempat sentralisasi penongkrongan yang kata ayah saya dulu almarhum mengatakan jika kamu sudah pernah nongkrong di Tugu itu, kamu sudah kemasukan setan Tugu. Nah, memang betul. Jadi kalau anak kampung saya udah nongkrong dekat pasar situ ada Tugu, itu namanya setan Tugu, itu stempel orang tua dulu. Nah, kelas 3 saya sudah mulai berpikir ketika mereka sibuk teman-teman seangkatan saya sibuk bagaimana mencari kampus terbaik, bagaimana mengikuti tryout agar bisa masuk di perguruan tinggi negeri terbaik. Otak saya tidak ke situ. Kami 5 bersaudara, 2 kakak saya perempuan, 3 laki-laki. Ada kakak saya laki-laki, kemudian saya dan adik saya. Nah, qadarullah, Allah menitipkan 3 anak ini kepada orang tua saya adalah anak-anak yang luar biasa nakalnya. Ketiganya ini nakal-nakal, kategorinya kelompok nakal, beda versi saja. Nah, saya off the record, nakalnya kebangetan kalau saya, kebangetan. Sehingga saya berpikir gini, pada saat teman-teman berpikir bagaimana masuk perguruan tinggi negeri, saya berpikir gini, kakak saya aja udah kuliah pindah-pindah kampus bikin orang tua saya tiap hari teriak-teriak. Tiap saat saya dengar, aduh pindah kampus semester ini, ganti lagi kampus. Saya ngeliat orang tua saya itu bukan orang kaya, orang tua saya itu orang yang katakanlah pas-pasan. Malah kalau dikelompokkan dalam keluarga besar keluarga ibu saya adalah keluarga yang paling rumit ekonominya karena anaknya banyak gitu. Nah, adik saya juga sama, ternyata nakal. Adik saya udah almarhum, jadi ini nakal sama. Jadi SMA nggak ada, kalau saya masih ada rapot nilainya nggak karu-karuan, kalau adik saya udah nggak diisi rapotnya sama guru udah nggak mau isi. Jadi saking nakalnya 3 anak ini, saya pada saat kelas 3 orang-orang sudah mempersiapkan naik untuk kuliah di tempat terbaik, saya berpikirnya saya harus pergi. Jadi cara saya agar tidak terjebak kemiskinan yang pertama tadi adalah punya niat yang kuat sejak kelas 3 semester akhir untuk berhenti, untuk tidak lagi terbawa hasrat kita, kemauan kita, udah mulai berpikir bagaimana kasihan orang tua, udah ada niat. Sehingga saya memutuskan untuk kabur, bahasa kerennya hijrah. Jadi setelah punya niat, di kelas 3 semester akhir, tahap yang kedua adalah saya kabur, hijrah. Bahkan sejak belum terima ijazah, karena saya juga nggak tahu kalau ijazah dibutuhkan untuk bekerja. Saya tidak bawa uang seperak pun dan saya terdampar di stasiun Jatinegara. Itu pengalaman yang luar biasa rumit dan complicated. Jadi saya nggak menceritakan bagaimana jadi gelandangan di Jatinegara, tapi hijrahnya saya ke Jakarta belum membawa ijazah. Tentu setelah itu saya pulang lagi tanpa membawa uang. Ya, kabur ini kalau kita tarik dalam bahasa kerennya itu, saya meninggalkan zona nyaman kenakalan. Karena nakalnya saya bukan karena saya punya uang, saya bisa beli rokok, saya bisa mabok karena uang saya, enggak, karena memang teman-temannya yang punya uang pada beli rokok, ya saya ikut ngerokok, nongkrong, enggak, pokoknya melakukan kegiatan yang enggak jelas ya kita ikuti, karena ya mau ngapain lagi gitu, terbawa arus. Jadi nggak ada salahnya kalau orang tua dulu mengingatkan, kalau kamu berteman dengan tukang minum, kamu pasti akan bau minuman keras. Maka kalau masih terjebak di situ, pertimbangkanlah baik-baik perasaan kedua orang tuamu. Nah, kabur hijrah ini sekaligus merubah
cara pikir saya merubah mindset saya. Jadi saya nggak lagi berpikir kayak orang-orang, saya harus kuliah dulu. Enggak. Begitu saya masuk ke Jatinegara, betapa rumitnya mencari sepiring nasi. Sehingga pikiran saya pada saat itu adalah bagaimana caranya mendapatkan nasi. Bagaimana caranya agar saya bisa makan. Itu yang pertama mindset saya rubah. Dengan begitu saya terpaksa apapun saya lakukan. Ya, apapun, pertama kali ke Jakarta itu apapun saya lakukan selama masih normal, masih waras gitu. Kemudian saya melakukan apa? Saya melakukan ngamen. Saya ngamen di Jatinegara, dikejar-kejar Satpol PP, dan saya nggak tahu di samping Jatinegara itu ada Taman Miring, adalah kawasan di mana di situ ada kawasan prostitusi yang nggak karu-karuan, dan saya karena dari kampung nggak tahu menau. Ketika melihat orang-orang dikejar-kejar Satpol PP, saya nggak tahu menau. Pokoknya orang semua lari, saya lari dan nggak ngerti kenapa lari. Setelahnya baru tahu itu. Terus yang complicated lagi itu, walaupun tidak panjang ya, tidak panjang masanya, adalah untuk mendapatkan makanan, saya tuh harus ngejagain orang-orang yang sedang bermain judi. Dulu teman-teman kampung saya itu berkumpul di daerah Buaran. Di daerah Buaran satu itu, wah, banyak teman saya dan berbagai macam profesi, dari mulai supir, ada juga bahkan orang yang udah kerja di staf-staf keren gitu. Ada juga ya usaha kecil-kecilan, sales, tapi yang mayoritas orang-orang ngumpul di situ adalah orang-orang yang kerja di pabrik. Jadi setiap Sabtu Minggu mereka berkumpul sembari membangun komunitas lokal daerahnya di Jakarta. Ya, saya ikut datang setiap Sabtu Minggu itu, ikut datang nongkrong menunggu mereka bermain judi. Nah, ketika mereka bermain judi, pada saatnya nanti saya berharap untuk disuruh untuk beli rokok, beli makanan. Nah, dari situlah saya bisa makan. Itu sedikit cerita gitu ya, bahwa ternyata memang untuk mencari makan di Jakarta itu luar biasa complicated. Makanya mindset saya berubah ketika menginjak kaki saya di Jakarta. Saya bisa makan, tapi seiring berjalan waktu, sudah tahu begitu, saya udah ngambil ijazah, kemudian tidak lagi rutin di Buaran gitu ya, tongkrongan-tongkrongan itu. Saya juga terus berpikir bagaimana caranya mencari pekerjaan-pekerjaan yang seperti mereka, yang bisa mendapatkan penghasilan ya rutin lah. Toh mereka juga sama ijazahnya rata-rata SMA waktu itu ya, walaupun ada juga yang sarjana gitu ya, tapi rata-rata SMA. Dan saya bukan lepas 100%, setiap malam minggu masih ada kumpul-kumpul masih, tapi keseharian saya udah mulai mencari pekerjaan, membawa ijazah, udah pegang persyaratan untuk melamar kerja, udah pegang. Nah, kerja pertama saya adalah kerja menjadi kuli panggul di pabrik busa, adanya di gang masjid sebelum pangkalan Mayasari Bakti di Jalan Raya Bogor. Jadi kalau arah dari Bogor, sebelum Jalan Suci, tepat sebelum Jalan Suci sebelah kanan, kalau dari arah Bogor itu namanya Jalan Masjid. Masuk nanti ada masjid, nah dekat situ adalah pabrik busa. Nah, saya pertama kali kerja di pabrik busa gitu. Di situ jadi kuli panggul, ya bayaran lumayan lah, 4.500 sehari. Ya, jadi saya masih ingat itu kalau harga celana jeans dulu Edwin ya kalau nggak salah, itu harganya 39.000. Saya harus gajian 1 bulan baru bisa beli celana satu, sisanya buat makan. Dah, tidak lama di situ saya terus bergerak lagi, karena di situ kerjanya harian, jika nggak masuk ya nggak bayaran, jadi nggak memungkinkan. Terus saya juga berburu lowongan kerja. Maaf ya, saya ceritakan sekilas agar teman-teman juga memiliki gambaran bahwa kemapanan, kemakmuran, kesejahteraan itu melalui proses. Nah, proses ini saya jelaskan agar orang-orang yang ngerasa malu jadi kuli, malu jadi ini, saya harus jadi pengusaha, agar tahu persis bahwa hal yang paling fundamental adalah makan. Itu dulu. Nah, makanya saya ceritakan riwayatnya sampai nanti. Ini ada 9 poin penting kenapa saya bisa lolos dari jebakan kemiskinan. Saya akan ceritakan satu-satu, tapi ini ada rentetan ceritanya sehingga
Jika cerita saya ini tidak ada manfaatnya, ambil saja yang sekiranya ada manfaatnya. Tapi saya ceritakan ini agar ada alurnya, agar ada alurnya, agar teman-teman juga mengerti proses-prosesnya. Jadi 9 ini memang ikan ini akan menjadi video yang sedikit panjang. Ya close aja lah kalau tidak mau mendengarkan. Tapi ini saya akan mengilustrasikan bagaimana kemudian saya bisa mendirikan perusahaan gitu. Ya setelah saya keluar dari pabrik busa, saya berburu lowongan kerja di daerah Jatiwung. Daerah Jatiwung itu di belakang kakak saya, kakak kandung saya. Sebelum beliau pindah ke kampung, ada sisa kontrakan rumah di sana. Nah, kebetulan karena masih ada sisa kontrakan, ya saya meluncur ke daerah Tangerang, daerah Pasar Kemis, belakang dulu belakang restoran hotel nelayan. Ada lapangan, sebelahnya ada kontrakan. Nah, itu ada kontrakan kakak saya. Kontrakan sangat sederhana, dari bilik gitulah, separuh dan separuh tembok. Ya, saya tinggal sementara di situ dan saya manfaatkan untuk berburu pekerjaan. Setiap hari saya bersama teman saya namanya Sarmidi, sekarang masih ada. Saya jalan kaki dari Jatiwung sampai Pasar Kemis karena daerah situ adalah kawasan industri yang banyak pabrik-pabrik yang asumsi saya waktu itu namanya orang kampung pasti ada lowongan kerja. Ternyata bayangan saya tidak sesuai. Bahkan cerita yang di TV-TV pernah saya lihat bahwa dikit-dikit tidak ada lowongan pekerjaan, ya saya rasakan di situ. Jalan kaki saya nggak ngerti, mungkin 5-7 kilo atau 10 kilo saya nggak ngerti. Pokoknya saya jalan kaki tiap hari, tiap pagi itu dari Jatiwung ke Jalan Raya Pasar Kemis sampai mentok, kalau nggak salah sampai apa itu namanya nggak ngerti. Jalan kaki selama masih ada pabrik saya jalan kaki dengan tiap hari, setiap sebelum jalan kaki itu berbekal sarimi yang direndam dengan air panas, masih diikat pakai karet. Kita berdua sarapannya itu untuk mampu berjalan kaki tiap hari. Jadi pagi makan sarimi yang direndam pakai air panas, diikat pakai karet, kemudian kita makan, kita jalan kaki. Nah, nggak tahu hari keberapa saya ingat, terus kemudian saya diterima kerja masih di daerah situ. Kantornya sih, di kalau nggak salah nama PT-nya PT Fosta kalau nggak salah. PT Fosta itu kayak provider konstruksi besi gitu, ngelas-ngelas gitu ya. Nah, posisi saya adalah helper. Helper itu kerjanya cuma gerindain bekas las-lasan, membantu tukang las, mengambil alat-alat semua, pokoknya jadi kuli, jadi pembantunya tukang las, menggerenda, pokoknya kalau tukangnya membutuhkan obeng ya obeng, palu ya palu, pokoknya apapun kebutuhan tukang saya yang melayani. Tidak lama sih, mungkin sekitar 2-3 bulan saya menjadi helper, tapi di situ banyak cerita yang luar biasa yang apa penyelesaian masalahnya ya sedikit terbantu karena saya bekas anak nakal. Di situ lokasinya di Suzuki Indomobil ya, di Cibitung kalau nggak salah masuknya. Di situ banyak banget pengalaman saya. Aduh, pokoknya luar biasa, kerja udah kayak apa ya, kayak nggak layak lah, mukanya hitam karena bekas ngelas cerobong itu pabrik gitu kan, gerindain pabrik yang aduh kalau ngeliat orang ke bawah itu kayak aduh ngeliat semut kecil sekali. Tapi untuk bisa makan rutin saya melakukan itu. Tidak lama kemudian eh, saya ikut seleksi lowongan kerja di Texmaco. Nah, saya juga diterima di Texmaco. Texmaco itu kalau bicara upahnya lebih tinggi dari upah Jakarta pada saat itu. Kalau di Jakarta gajinya masih 129.000 waktu itu ya, tahun 96-an kali ya, 96-an ya, 95 96 lah. 129.000 120.000 upah Jakarta, upah di Texmaco udah dibayar 174. Bahkan 3 bulan saya tidak bekerja tapi hanya mengikuti training yang dilakukan khusus diberikan kepada calon karyawan baru di pabrik Texmaco. Texmaco udah runtuh sekarang ya. Itu perjalanannya. Berjalan 3 bulan saya ada kontrak pendapat dengan perasaan saya karena ada sebuah sistem yang menurut saya mirip dengan pola-pola anak bersekolah sehingga saya melawan. Saya tidak bertahan di situ. Namun saya tidak ngomong terang-terangan kepada
teman-teman, karena kalau saya ngomong terang-terangan pasti akan digoblok-goblokin, karena semua orang berharap bisa bekerja di Texmaco untuk daerah Karawang waktu itu. Namun demikian, saya kemudian masih ketemu teman-teman, ada peluang lagi kerja di rumah sakit. Saya ikut mencoba kerja di rumah sakit. Ya mungkin ratusan orang yang diterima, tiga saya termasuk orang yang beruntung, jarang nganggur lama, nganggur paling sebulan, setengah bulan gitu. Diterima di rumah sakit. Saya bisa diterima di rumah sakit bukan karena saya pinter, tapi materi pertanyaan yang diberikan kepada calon karyawan itu adalah materi-materi pelajaran SMP yang pada waktu itu saya masih hafal banget, masih seger banget. Tapi kalau justru materi yang diberikan adalah pelajaran-pelajaran SMA, saya pasti tidak diterima. Materi anatomi tubuh waktu pelajaran 2 SMP masalah itu yang mengantarkan saya bisa kerja di rumah sakit. Nama rumah sakitnya adalah Rumah Sakit Graha Medica, yang sekarang berubah, yang di Kebonjeruk itu pinggir tol dekat RCTI, sekarang berubah menjadi Siloam. Di situ saya cukup lama karena keren ya, kerja pakai dasi di belakang komputer, impian semua orang lah jadi eksekutif muda waktu itu, termasuk saya waktu itu. Namun seiring berjalannya waktu, mungkin di tahun ke-7 ya, di tahun ke-6 saya udah mulai berpikir untuk kuliah dan udah mulai kuliah. Di tahun ke-7 saya dipercaya sebagai tim negosiator di Serikat Pekerja, terus berkembang pemahaman, pemikiran dan kapasitas dalam berkehidupan terus bertumbuh. Kemudian di situ kita tim Serikat Pekerja itu mengupayakan agar semua karyawan lama mendapatkan opsi pensiun dini, karena itu proses mau diakuisisi oleh Siloam Healthcare yang sekarang faktanya udah diakuisisi oleh Siloam. Nah, dari situ akhirnya kita berhasil, kita termasuk saya ikut ambil opsi pensiun dini. Setelah pensiun dini, singkat cerita, kemudian saya mencari pekerjaan sejenis ya, karena ahli di rumah sakit saya posisinya adalah rekam medis, medical record officer, maka saya cari lowongan rekam medis. Dan tidak berapa lama kemudian saya diterima di klinik Menok dengan syarat saya disuruh membenahi sistem rekam medisnya. Dengan bangga saya ngomong, oh siap gitu, karena memang pengalaman di rumah sakit tentang rekam medis. Nah, di klinik Menok ini kebetulan pemiliknya Dr. Ai Ahmad Mediana juga memberikan beasiswa kepada saya, karena mungkin beliau puas ya, karena saya ditantang, di challenge untuk mampu nggak merubah sistem rekam medis lah bahasanya gitu. Dia memberikan estimasi 3 bulanan gitu, dan saya selesai 1 bulan untuk merubah itu, dan sehingga setelah 1 bulan itu saya diberikan beasiswa oleh beliau, karena mayoritas pelanggan klinik Semenok ini ada di Kebayoran Baru, sebelum Pasar Santa sebelah kanan, mungkin sekarang udah berubah atau udah nggak ada, saya kurang paham. Adanya di sebelah kanan setelah lampu merah pas di Walter Mongisidi, itu sebelum klinik Pasar Santa sebelah kanan. Saya diwajibkan untuk ikut One Year English Program dokter, yang disinilah saya sedikit mengerti bahasa Inggris, karena zaman SMP, zaman SMA parah. SMA saya tidak pernah belajar. Jadi ini nyata, saya belajar bahasa Inggris, sedikit belajar bahasa Inggris, One Year English Program, sedikit mengerti ilmu-ilmu bisnis, sedikit mengerti komunikasi bisnis ya di One Year English Program. Jadi saya sangat berterima kasih diberi kesempatan untuk belajar di situ walaupun tidak selesai. Jadi saya nggak selesai karena takdir Allah bahwa 2 bulan sebelum ujian, dokter Ai, dokter yang memberi beasiswa kepada saya, bermasalah, mengalami ya bisa dikatakan bangkrut lah ya, sehingga kliniknya juga dibeli, dijual, pokoknya parah lah. Saya tidak mendapatkan uang beasiswa 2 bulan, saya nggak digaji, kerja di klinik. Ya akhirnya ada satu dokter, namanya dokter siapa ya, perempuan saya lupa,
baik banget. Dokter siapa lupa saya, Masya Allah cewek ya, ibunya kemudian dokter ini saking bingung, mungkin saya ngomong sih, ada nggak dok peluang kerja lagi karena aduh rumit banget ini dok, kehidupan saya mau makan aja bingung kan. Akhirnya dikontak oleh ibu dokter ini, dikontak posisinya kawasan Sudirman, itu juga kawasan di mana saya bermimpi untuk bisa kerja di kawasan elitnya Jakarta, kawasan eksekutif mudinya Jakarta. Dan saya akhirnya bekerja di kawasan Sudirman, itu bekerja pertama di Infrasel, perusahaan telekomunikasi, sebagai admin ya, admin ya, kerja di situ. Tidak lama kemudian kerja di situ, saya juga kontrak belum habis, saya kontrak kedua ya saya lupa. Terus saya kerja juga di financial advisor, bahasanya kayak gitu, padahal sebenarnya di perusahaan forex gitu, jual bagaimana cara kita merayu calon customer tentang indeks saham, Hang Seng, Nikkei, yang gitu-gitu dulu forex. Tapi karena atasan saya waktu itu suka dengan cara saya menjelaskan kepada calon customer, akhirnya saya diplot menjadi orang yang khusus untuk mempresentasikan bisnisnya gitu. Nah dari situ tidak lama kemudian bos saya juga mendirikan perusahaan. Perusahaannya bukan financial advisor lagi, tetapi perusahaan konsultan sertifikasi alat telekomunikasi. Nah dari situlah di perusahaan terakhir ini saya mendapatkan ilmu-ilmu. Jadi di perusahaan konsultan sertifikasi alat telekomunikasi ini saya belajar banyak tentang regulasi-regulasi negara yang terkait dengan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi. Apapun saya kerjakan di situ, dari mulai nyapu, marketing plan, meeting, apapun. Jadi saya mengerjakan apapun dari cleaning service sampai level manager saya kerjakan, walaupun gaji saya tetap staff. Nah disitulah saya mendapatkan banyak ilmu. Apa insight yang teman-teman bisa ambil? Ya jangan gengsi, apapun pekerjaan nikmati, kerjakan sungguh-sungguh, itu ya. Nah dari situ saya mendirikan di Multi. Ya, ini cerita poin kedua kabur saya. Jadi poin yang kedua ini sangat fundamental agar kita bisa menghargai setiap fase kita bertumbuh, kita berkehidupan, kita menghargai dan fokus total dalam pekerjaan. Kalau kita jadi tukang sapu yang keren, yang baik, yang benar-benar bisa menyapu. Saya nggak panjangin lagi karena ini juga udah panjang. Kemudian poin yang ketiga saya lanjutkan ya. Sorry kalau kepanjangan, tapi pasti ada insight bagi anak-anak yang nakal, yang dicap sebagai anak bandel, anak bader, anak yang nggak punya masa depan, yang ingin merubah, ingin membuktikan kepada saudaranya, kepada keluarganya agar tidak terjebak kemiskinan, agar menjadi anak yang sukses. Yang ketiga penting, tidak banyak mengeluh. Ya udah, lakuin terus. Melakukan dengan sungguh-sungguh. Itu poin yang ketiga. Apapun, dimanapun posisi kita, pekerjaan apapun kita lakukan sungguh-sungguh, karena kita tidak tahu rezeki itu bentuknya bukan hanya duit, kerja dapat duit pasti, tetapi ada rezeki lain, yaitu kemudahan informasi, sehingga kita bisa dipercaya oleh atasan kita peduli kepada kita, diberikanlah kayak saya tadi beasiswa, knowledge kita bertambah, ilmu pengetahuan kita bertambah, itu bentuk rezeki juga walaupun tidak semata-mata duit. Jadi saran saya jangan banyak mengeluh, itu poin yang ketiga yang sangat penting, dan mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Kemudian setelah poin yang ketiga adalah cara saya agar tidak terjebak menjadi orang miskin adalah terus belajar, upgrade kapasitas. Ya belajar apa aja, belajar kalau pas suruh nyapu ya bagaimana cara menyapu yang baik. Ketika kita disuruh menjadi apapun posisi kita lakukan dengan sungguh-sungguh, upgrade kapasitas. Ketika kantor membutuhkan kamu harus bisa Microsoft Excel, enggak lo ngapain capek belajar Excel. Ya kamu harus belajar Excel. Bagaimana caranya kamu biar bisa seperti kebutuhan perusahaan lainnya, bahwa ya ini buat laporan, ini kebutuhan organisasi. Kalau kamu masih ngeyel nggak mau belajar, ya kamu akan terevaluasi oleh alam. Faktanya semua organisasi membutuhkan keahlian itu. Ya kalau kamu ngerasa
udahlah nggak mau belajar, ya kamu akan terevaluasi oleh, makanya terus belajar, terus upgrade kapasitas, ini sangat penting. Jadi kalau lu udah malas belajar, malas mengupgrade kapasitas, ini repot. Ingat-ingat, nggak harus melalui pendidikan formal. Belajar dengan siapa aja, belajar attitude, belajar berkehidupan, belajar bertetangga, belajar bermasyarakat, belajar bekerja yang baik dengan upgrade kapasitas, memanusiakan manusia, belajar menghargai, menghormati baik yang muda maupun yang tua. Ini juga bagian dari bentuk-bentuk belajar. Belajar memperbaiki attitude, belajar agar bisa dipercaya orang lain, itu juga bentuk-bentuk belajar. Tetap belajar. Itu poin yang keempat. Nah, karena knowledge, belajar, pengetahuan kita meningkat, tentu setiap gerak langkah kita juga akan terpengaruh karena pengetahuan, pengalaman yang sudah pernah dilalui. Jadi itu sangat penting. Kemudian yang poin yang kelima, agar saya tidak terjebak dalam kemiskinan, jadi saya nggak panjang lebar, adalah ini saatnya ketika kamu sudah mengupayakan semua proses-proses, sudah kamu lalui semua, belajar sudah, upgrade kapasitas sudah, ya poin yang kelima ini adalah poin yang sangat penting, adalah memperbaiki diri, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kalau kamu orang muslim, kalau kamu orang non-muslim, perbaiki hubunganmu dengan Tuhanmu. Karena sekeren apapun, segiat apapun kamu bekerja, sehebat apapun kamu, tanpa ridhonya, seperti apa video saya, bagaimana cara membangun, menciptakan kepercayaan diri untuk menjadi pengusaha, itu erat kaitannya dengan ridho Allah. Tanpa ridhonya, kamu tidak akan menjadi apa-apa. Paling kamu akan memiliki catatan, pernah usaha di sana, bangkrut, usaha di sini, ya karena nggak kuat fundamentalnya. Jadi pondasi paling utama setelah upaya itu kita lakukan semuanya adalah lebih mendekat lagi ke Allah. Sebisanya, kalau kamu pada saat itu bisanya hanya surat-suratan pendek, bisanya hanya sholat duha, lakukan aja. Terus dekatkan, kalau merasa nggak dekat, dekatkan lagi. Jelas ya? Nah, setelah kamu udah memperbaiki wadah kamu, diri kamu udah ngerasa ini udah maksimal, kamu mendekat kepada Allah, udah tiap hari ngeluhnya kepadanya, mengemisnya kepadanya, ya perbaiki goalmu. Jadi yang kelima setelah mendekat, kemudian yang keenam adalah kamu harus memiliki goal, tujuan. Ya kan? Tujuannya apa? Tadi kalau saya tujuannya, saya ingin menciptakan kemandirian ekonomi dulu awalnya. Kemudian bentuknya menjadi badan usaha, alhamdulillah. Kemudian bisa mempekerjakan banyak orang, alhamdulillah. Tapi goal pertama saya adalah kemandirian ekonomi, sehingga saya nggak kerepotan makan, anak istri saya tidak kerepotan makan. Itu goal pertama. Ketika perut saya nggak lapar, saya lebih mudah berpikir, lebih mudah bagaimana saya bisa bermanfaat ke lebih banyak orang. Kemudian lahirlah di Multi. Walaupun belum banyak banget orang, tapi setidaknya ini bagian dari upaya saya untuk terus meningkatkan, untuk bisa bermanfaat ke banyak orang. Nah, itu poin yang keenam, harus memiliki goal. Tidak mungkin orang yang akan sukses, akan berhasil, akan kaya tanpa goal. Jadi kamu tentukan goalmu. Goal jangka pendeknya apa, goal jangka menengahnya apa, goal jangka panjangnya apa. Ini penting agar kamu tetap dalam rel yang tepat untuk merubah dari kerumitan ekonomi untuk memperbaiki ekonomi. Ya harus punya goal, ikuti relnya. Itu tadi yang keenam. Kemudian yang ketujuh, konsisten dan disiplin. Kamu ikuti terus. Kamu harus terus-menerus secara berulang-ulang, secara teratur. Itu kunci yang ketujuh yang tidak kalah penting. Doa-doa doang juga namanya kamu menghayal. Kerja-kerja doang juga kamu namanya sombong. Jadi poin yang kedua, konsisten, disiplin. Terus diulang-ulangi, ritmenya diulang-ulangi terus. Itu poin yang kedua. Terus kemudian poin yang kedelapan, agar saya tidak terjebak dalam kemiskinan, adalah saya selalu mengevaluasi. Saya menghargai setiap prosesnya, tetapi saya juga mengevaluasi prosesnya. Artinya kita harus sadar banget posisi kita. Apakah iya? Kita harus realistis. Kita harus realistis jadi orang. Kalau udah melakukan berusaha
menciptakan sebuah bisnis, kalau udah nggak realistis ini ngawur nantinya. Kita harus realistis, jangan paksakan ketika usaha. Kamu harus punya batasan sehingga kamu tidak memaksakan bahwa percaya diri ini bisnis akan jalan. Enggak, kamu harus aware, kamu harus sadar banget. Setiap proses harus kamu evaluasi dan kamu tahu batasannya, kapan harus lanjut dan kapan harus berhenti. Tidak boleh dipaksakan. Itu poin yang ke-8. Dan ini poin yang ke-9 adalah poin yang sangat penting. Ini penting bagi kalian yang masih memiliki orang tua adalah mengemis doa kepada ibu bapakmu. Jangan gengsi. Bisa jadi kenakalan kamu tertrigger karena kamu merasa tidak dipedulikan oleh ibumu bapakmu karena kenakalanmu. Jangan berkecil hati. Itu adalah fase kehidupan. Itu adalah tempaan Tuhan terhadap dirimu agar kamu menjadi orang yang kuat. Tapi jangan sekali-kali kamu melawan ibu bapakmu. Seburuk apapun ibumu, segalak apapun bapakmu, sebenarnya mereka bicara itu adalah untuk kebaikan anaknya. Maka ngemis doalah kepadanya sehingga tujuanmu tadi bisa tercapai. Insya Allah jika kamu tidak segan-segan mengemis doa kepada ibumu, memperbaiki dirimu, kamu akan bebas dari jebakan kemiskinan. Jadi saya konklusi ya, untuk bisa lepas dari jebakan kemiskinan, diantaranya ada 9 poin penting ya. 1, punya niat. Terus ada niat hijrah dari zona nyaman kenakalan. Kemudian tidak banyak mengeluh. Yang ketiga, kemudian yang keempat adalah terus belajar dan mengupayakan upgrade kapasitas diri. Kemudian lebih mendekat kepada Allah adalah yang kelima. Yang keenam, tidak lupa harus punya goal. Yang ketujuh, konsisten dan disiplin. Kemudian yang ke-8, mengevaluasi setiap proses dan menghargai setiap prosesnya. Yang ke-9 adalah ngemis doa kepada orang tua. Mudah-mudahan ada insight yang bisa teman-teman ambil jika teman-teman merasa dirinya adalah keluarga dari orang miskin, orang yang merasa tidak mampu, merasa dirinya aku balung kecil, nggak ada. Rubah stigma itu, rubah mindset itu, rubah mulai sekarang juga. Buktikan kepada orang tuamu, buktikan kepada lingkunganmu, buktikan kepada teman-teman yang menghinamu, buktikan kepada teman-teman yang tidak menganggapmu, buktikan kepada orang yang telah mengucapkan kepada dirimu bahwa kamu orang-orang yang memiliki masa depan suram. Buktikan bahwa kamu orang hebat, buktikan bahwa kamu tidak akan pernah terjebak dalam kemiskinan. Itu saja dari saya, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus.